Worldwide Production present. Nabi Ayub alaihi salam adalah putra Ish bin Ishak bin Ibrahim. Ish merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai orang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, beliau banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Selain itu, Nabi Ayub alaihissalam dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi tutur katanya dengan zikir. Dan yang paling penting, beliau tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hayo, adik-adik, sikap Nabi Ayub alaihissalam patut dicontoh ya, harus terus menjalankan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Ia ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Kemudian iblis menghadap Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub alaihi salam. Wahai Allah, aku ingin menguji ketaatan dan kesabaran hamba-Mu Ayub. Izinkanlah aku melakukannya ya Allah. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub alaihi salam. Berbagai cara telah disusun. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub alaihi salam mati ditimpa penyakit yang aneh. Rumahnya pun tiba-tiba hangus terbakar. Dan Nabi Ayub alaihissalam tidak lagi bisa memberikan gaji kepada para pegawainya. Beliau terpaksa tidak lagi mempekerjakan pegawainya. Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya benar-benar menjadi miskin. Pada suatu hari saat Nabi Ayub alaihissalam sedang melakukan sholat, datanglah iblis kemudian menghasutnya. Hai Ayub, sesungguhnya Allah lah yang telah merampas seluruh harta kekayaanmu. Ia telah membuatmu menjadi miskin. Untuk apa lagi engkau beribadah kepadanya? Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjawab perkataan iblis. Sesungguhnya apa yang aku miliki adalah milik Allah, dan jika Ia berkehendak untuk mengambilnya, aku akan mensyukurinya. Bukankah selama ini nikmat yang diberikan sudah banyak untukku? Kemudian Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya tetap menjalankan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Iblis dan kelompoknya terus berusaha menyusun rencana untuk menggoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam beserta dengan keluarganya. Seketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sedang berkumpul di salah satu rumahnya. Tiba-tiba iblis menghancurkan bangunan tersebut dan membunuh semua anak-anak Nabi Ayub alaihi salam. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub alaihi salam dan istrinya sangat bersedih. Kemudian iblis kembali mendatangi Nabi Ayub alaihi salam. Hai Ayub, sekarang Allah telah mengambil seluruh anak-anakmu. Untuk apa lagi kau beribadah? Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar. Lagi-lagi iblis kembali menemui kegagalannya. Ia pun semakin kesal kepada Nabi Ayub. Namun iblis belum berputus asa dan tetap terus menggoda Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya. Pada suatu hari terlihat Nabi Ayub sedang beribadah.
Kemudian iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub alaihissalam yang menyebabkannya terkena penyakit kulit. Penyakit kulit itu pun menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Tubuhnya dipenuhi dengan bintik darah, nanah dan banyak ulat. Wah, kasihan sekali ya adik-adik Nabi Ayub alaihissalam. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub alaihissalam semakin buruk. Pada akhirnya Nabi Ayub hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Melihat apa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, pada awalnya masyarakat bersimpati dengan derita yang dialaminya. Akan tetapi karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka semua mulai menjauh dan mengucilkan Nabi Ayub alaihissalam beserta dengan istrinya. Saat itu juga hanya Siti Rahmah, yaitu istrinya, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka maupun duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya meninggalkan lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka khawatir penyakit yang diderita Nabi Ayub akan menular kepada seluruh warga kampung. Hai Ayub, sebaiknya kau dan istrimu pergi dari tempat ini. Kami khawatir penyakitmu itu bisa menular kepada kami. Dengan perasaan yang sangat sedih, Siti Rahmah menggendong Nabi Ayub alaihissalam untuk meninggalkan rumahnya. Sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam sempat memberikan kebebasan kepada Siti Rahmah jika ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi Siti Rahmah memilih tetap setia kepada Nabi Ayub alaihissalam. Untuk tetap bertahan hidup dengan Nabi Ayub alaihissalam, Siti Rahmah rela menjual semua perhiasan yang ia miliki. Dan ketika perhiasannya habis, ia rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari demi hari silih berganti. Penyakit Nabi Ayub alaihissalam semakin lama semakin bertambah parah. Siti Rahmah pun tidak tahan melihat suaminya merasakan penderitaan itu. Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku sungguh tidak tega melihat keadaanmu seperti sekarang ini, suamiku. Wahai istriku, aku malu minta kepada Allah. Ia telah melimpahkan kesehatan yang lebih dalam daripada segala penyakitku. Walau demikian, Nabi Ayub alaihissalam pun tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam kondisi yang sulit dan sangat berusaha dengan susah payah demi agar dapat beribadah. Melihat hal tersebut, iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Lalu iblis tidak tinggal diam begitu saja. Dengan tipu muslihatnya, iblis menggoda Siti Rahmah agar meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam yang seolah sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Siti Rahmah sempat berpikir untuk meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam saat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Suatu hari ketika Nabi Ayub alaihissalam memanggil istrinya, beliau tidak mendengar jawaban dari istrinya. Nabi Ayub pun terus mencoba untuk memanggilnya, namun tetap tidak ada jawaban dari istrinya, karena istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub alaihissalam pun berpikir bahwa istrinya telah meninggalkannya. Beliau pun berjanji bahwa jika istrinya kembali, ia akan mencambuknya hingga 100 kali. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan dan Allah pun mengabulkan doanya. Allah menyuruh Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah
Dan tiba-tiba keluarlah air yang sangat segar dari tanah tersebut. Kemudian Nabi Ayub pun mandi dan minum dari air itu. Tidak berapa lama dari itu, Nabi Ayub alaihissalam merasa sehat kembali. Penyakit kulit yang dideritanya telah sembuh, bahkan wajahnya terlihat semakin tampan dan gagah. Tak berapa lama dari kejadian tersebut, istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan kembali suaminya. Alangkah kaget istrinya karena yang berada di rumahnya adalah seorang laki-laki yang tidak ia kenal. "Siapakah kamu? Di manakah suamiku berada?" Aku adalah suamimu. Allah telah menyembuhkan semua penyakitku. Pada saat itu Siti Rahmah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Akan tetapi di satu sisi ia bahagia dengan keadaan suaminya yang sekarang. Ia pun kemudian berlari di hadapan suaminya untuk meminta maaf. Ia merasa bersalah karena sempat berniat untuk meninggalkan suaminya. Dengan sabar Nabi Ayub alaihissalam memaafkan istrinya. Tapi karena Nabi Ayub alaihissalam telah berjanji untuk mencambuk istrinya apabila kembali, beliau pun memberitahukan perihal tersebut pada Siti Rahmah. Dan Siti Rahmah pun ternyata tidak keberatan untuk menerima hukuman tersebut. Sebelum Nabi Ayub alaihissalam menghukum istrinya, Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencambuk istrinya dengan 100 helai rumput. Kemudian Allah memberikan imbalan kepada Nabi Ayub alaihissalam karena telah bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Lalu Allah mengembalikan kekayaan Nabi Ayub alaihissalam. Meski menjadi kaya kembali, Nabi Ayub tetap baik hati dan suka menolong. Selain mengembalikan hartanya, Allah juga memberikan anak kepada Nabi Ayub alaihissalam, sejumlah anaknya yang pernah tertimpa musibah dahulu. Nabi Ayub dan istrinya kemudian hidup bahagia dan bersyukur karena dapat melalui ujian yang diberikan oleh Allah. Kemudian mereka terus melanjutkan dakwah menyebarkan ajaran Allah, yaitu ajaran agama Islam, mengabarkan keselamatan, persaudaraan, dan mengajak manusia untuk kembali dan berjuang di jalan Allah.